Izin Bapak Tuan Guru yang ingin bertanya niki, bagaimana pendapat Tuan Guru tentang beberapa habib yang mengatakan faqih muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan sering mengutarakan tentang keramat-keramat para habib Alawi seperti turunnya rantai emas dari langit, menghentikan matahari, menghidupkan orang mati, malaikat mungkar nangkir takut kepada mereka, dan hal-hal aneh lainnya. Mohon pendapatnya Tuan Guru, terima kasih. Iya, jadi begini, kita tidak usah ya membanding-bandingkan antara para ulama, antara para aulia. Jangan-jangan kalau kita membandingkan antara para ulama dan aulia itu kita su'ul adab. Kita su'ul adab kepada mereka. Kenapa? Karena saya yakin mereka juga tidak suka dibanding-bandingkan. Ya. Jadi semua para ulama dan aulia itu laha ma kasabat, mereka sudah membawa pahalanya masing-masing. Dan hari ini kita, ya, tugas kita itu bukan membanding-bandingkan mereka, tapi meneladani hal-hal baik yang mereka tinggalkan. Dan kalau tadi ada pertanyaan tentang karomah-karomah ya, yang aneh-aneh yang disampaikan ya oleh sebagian di majelis-majelis, ya menurut saya yang namanya karomah itu adalah sabitatun bil Qur'ani was sunnati wal ijma'. Memang ada di dalam Al-Qur'an, diakui, di dalam hadis juga ada, dan semua ulama juga ijma'. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa karomah itu ada. Dari Al-Quran misalnya kita lihat, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Sayyidah Maryam, dia temukan makanan di situ. Padahal Sayyidah Maryam tidak pernah keluar dari kamarnya. Maka kita tahu, para ulama katakan inilah tanda, itulah karomah dari Sayyidah Maryam, ibunda dari Sayyidina Isa alaihissalam. Ya, jadi dalam Al-Quran ada kekeramatan itu, karomahnya orang-orang soleh, solehah itu ada. Di dalam hadis juga banyak, misalnya cerita atau kisah tentang 3 orang yang bepergian, kemudian dia masuk ke dalam gua berlindung, tiba-tiba batunya nutup jatuh, tertutup pintu gua itu nggak bisa keluar. Lalu masing-masing dari 3 orang itu berdoa dengan amal yang pernah dia lakukan. Yang satu berdoa menyampaikan bahwa dia pernah menolak godaan dari seorang perempuan yang sebenarnya bisa dia lecehkan, katakan ya. Bisa dia gauli, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Maka bergeser batu itu. Ada 3 kisah di situ. Dan ketika ketiga-tiganya menyampaikan tentang amal-amal yang ikhlas yang mereka lakukan, batu itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari dalam gua. Itu menunjukkan karomah. Jadi 3 orang itu punya karomahnya.